Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Senang sekali hari ini Ibu Priska bisa bertemu dengan anak-anak untuk belajar bersama materi tema 1. Anak-anak sudah siap? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Yuk kita semangati hari ini dengan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Oke, seperti yang tadi Ibu Priska katakan, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bergerak? Iya, bergerak adalah proses berpindahnya anggota tubuh, baik sebagian maupun seluruhnya. Bisa dikatakan bergerak artinya berpindah tempat, dan bergerak juga merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Adapun beberapa kategori makhluk hidup berdasarkan kepemilikan tulang belakang yang perlu anak-anak ketahui, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Beberapa hewan vertebrata dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis seperti Aves, Pisces, mamalia, reptil, dan amfibi. Hewan-hewan yang dikelompokkan sebagai Aves adalah hewan-hewan yang memiliki sayap seperti burung, ayam, dan bebek. Burung memiliki organ gerak berupa sayap yang dipergunakan saat terbang. Ekor burung juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur arah saat menukik atau berbelok. Selain itu, burung juga menggunakan kaki untuk hinggap di ranting pohon. Hewan yang dikelompokkan sebagai Pisces adalah hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Contohnya adalah ikan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Ekor berfungsi untuk mendorong tubuh ikan ke depan dan sirip berfungsi untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah. Beberapa jenis hewan mamalia misalnya kelinci, kanguru, dan sapi. Hewan mamalia biasanya bergerak dengan keempat kakinya, baik untuk melompat, berlari, atau berjalan. Berikutnya reptil. Apakah anak-anak pernah melihat buaya? Apakah organ geraknya? Ya, betul sekali. Buaya bergerak dengan keempat kakinya untuk mencari mangsa. Reptil biasanya memiliki sisik pada kulitnya. Selain buaya, ada juga ular yang bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Kelompok vertebrata yang terakhir adalah amfibi. Hewan ini biasanya hidup di dua tempat, yaitu air dan daratan. Contohnya, katak yang bergerak dengan keempat kakinya. Selain itu, kaki bagian belakang katak yang lebih panjang digunakan untuk melompat. Selain katak, contoh amfibi lainnya adalah bunglon dan tokek yang juga bergerak dengan kaki-kakinya. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan invertebrata. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sama halnya dengan hewan vertebrata, invertebrata juga memiliki kelompok-kelompok hewan tertentu. Misalnya,
Yang pertama, porifera atau hewan yang berpori. Contohnya adalah spons. Alat geraknya yaitu pori-pori dalam tubuhnya atau bisa disebut sel tubuh. Yang kedua ada coelenterata atau hewan berongga. Contohnya ubur-ubur, hidra, dan juga anemon laut. Alat geraknya yaitu kaki-kakinya yang kita sebut dengan tentakel. Kemudian yang ketiga ada cacing pipih. Contoh hewannya adalah cacing pita dan juga cacing hati. Alat geraknya yaitu otot perut. Dan yang keempat adalah cacing gilik. Contoh hewannya cacing perut dan cacing kremi. Alat geraknya yaitu otot perut. Kelompok hewan berikutnya yaitu Annelida. Contoh hewannya cacing tanah dan pacet. Di dalam permukaan kulitnya terdapat rambut untuk membantu cacing bergerak. Alat geraknya yaitu otot perut. Berikutnya ada moluska atau hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah kerang, gurita, cumi, dan juga siput. Alat geraknya berupa kaki yang pipih untuk melekat, ataupun otot perut untuk bergerak. Yang berikutnya adalah kelompok arthropoda atau tubuh hewan yang berwas-was. Contohnya ada lebah, kalajengking, dan juga serangga. Alat geraknya berupa kaki dan juga sayap. Yang terakhir adalah kelompok echinodermata atau hewan berduri. Contohnya bintang laut. Alat geraknya berupa tentakel. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk memahaminya? Ternyata baik hewan invertebrata dan vertebrata mudah kita temui di sekitar kita, bukan? Untuk itu, kita harus selalu menjaga kelestarian alam serta merawat lingkungan hidup kita ya. Berikutnya, apakah kalian tahu bahwa negeri kita tidak hanya kaya akan keragaman hewani saja, tetapi juga kaya dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Indonesia memiliki sebanyak 17.499 pulau loh. Maka dari itu, Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Secara geografis terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apakah kalian tahu ada 5 pulau terbesar di Indonesia? Apa saja pulau-pulau tersebut? Ya, pulau tersebut adalah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Karena memiliki wilayah perairan yang luas, di mana 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga Indonesia dikatakan juga sebagai negara maritim. Duh, Bu Priska merasa panas nih. Wah, pantas saja. Suhu saat ini 28 derajat. Itu adalah salah satu contoh perubahan alam. Apakah itu perubahan alam? Perubahan alam adalah proses perubahan struktur geografis maupun morfologis yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu perubahan alam karena manusia dan juga perubahan alam karena alam itu sendiri. Contoh perubahan alam karena manusia antara lain global warming atau pemanasan global. Global warming terjadi karena meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan juga daratan, yang berakibat es menjadi mencair dan peningkatan suhu serta cuaca ekstrim dan terjadi gangguan ekologis. Kemudian yang kedua, bencana banjir.
disebabkan karena manusia tidak membersihkan limbah dan juga tanah longsor karena seringnya penggalian di lahan yang terjal, sehingga tanah menjadi kurang padat dan menyebabkan pelongsoran. Berikutnya ada juga hutan gundul, karena tidak dilakukannya sistem tebang pilih, dan kebakaran karena kelalaian manusia. Sedangkan contoh perubahan alam yang disebabkan oleh faktor alam yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan juga angin topan. Jadi anak-anak sudah paham kan mengenai 5 pulau terbesar di Indonesia? Ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Serta penyebab perubahan alam bisa terjadi akibat ulah manusia dan alam itu sendiri. Untuk itu, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan alam kita supaya tetap terjaga hingga hari tua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.